Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andila Putri dari Prodi D3 Analis Kesehatan Universitas Keterbangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan dapar atau penyangga. Larutan dapar atau penyangga. Definisi: larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan asam atau basa maupun pengenceran. Larutan ini disebut juga dengan larutan buffer atau dapar. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai reaksi kimia yang merupakan reaksi asam basa. Sebagai contoh, reaksi beberapa enzim pencernaan dalam sistem biologis. Enzim pepsin yang berfungsi memecah protein dalam lambung hanya dapat bekerja optimal dalam suasana asam, yakni pada sekitar pH 2. Dengan kata lain, jika enzim berada pada kondisi pH yang jauh berbeda dari pH optimal tersebut, maka enzim dapat menjadi tidak aktif bahkan rusak. Oleh karena itu, perlu ada suatu sistem yang menjaga nilai pH di mana enzim tersebut bekerja. Sistem untuk mempertahankan nilai pH inilah yang disebut dengan larutan penyangga. Hal ini terjadi sebagaimana dalam larutan ini terdapat zat-zat terlarut bersifat penahan yang terdiri dari komponen asam dan basa. Komponen asam akan menahan kenaikan pH, sedangkan komponen basa akan menahan penurunan pH. Fungsi larutan dapar. Larutan penyangga banyak digunakan dalam analisis kimia, biokimia, dan mikrobiologi. Selain itu, dalam bidang industri juga banyak digunakan pada proses seperti fotografi, electroplating atau penyepuhan, pembuatan bir, penyamakan kulit, sintesis zat warna, sintesis obat-obatan maupun penanganan limbah. Di dalam tubuh makhluk hidup juga terdapat larutan penyangga yang sangat berperan penting. Dalam keadaan normal, pH darah manusia yaitu 7,4. pH darah tidak boleh turun di bawah 7,0 ataupun naik di atas 7,8 karena akan berakibat fatal bagi tubuh. pH darah dipertahankan pada 7,4 oleh larutan penyangga karbonat bikarbonat atau H2CO3-HCO3- dengan menjaga perbandingan konsentrasi H2CO3 berbanding dengan HCO3- sama dengan 1:20. Selain itu, dalam cairan intrasel juga terdapat larutan penyangga. Dihidrogen fosfat, monohidrogen fosfat atau H2PO4-, HPO42-. Larutan penyangga H2PO4- atau HPO42- juga terdapat dalam air ludah, yang berfungsi untuk menjaga pH mulut sekitar 6,8 dengan menetralisir asam yang dihasilkan dari fermentasi sisa-sisa makanan yang dapat merusak gigi. Komponen larutan dapar. Komponen larutan dapar. Larutan penyangga asam. Larutan buffer asam mempertahankan pH pada suasana asam pH di bawah 7 atau kurang dari 7. Larutan buffer asam terdiri dari komponen asam lemah, HA, dan basa konjugasinya A-. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan 1. Mencampurkan asam lemah atau HA dengan garam basa konjugasinya La yang dapat terionisasi menghasilkan ion A-. 2. Mencampurkan suatu asam lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Contoh, larutan penyangga yang mengandung CH3COOH dan CH3COO- dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan kimia. CH3COOH reaksi bolak-balik berada dalam kesetimbangan menghasilkan CH3COO- dan H+. Pada penambahan asam atau H+, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri
sehingga reaksi mengarah pada pembentukan CH3COOH. Dengan kata lain, asam yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen basa konjugasi atau CH3COO-. Pada penambahan basa atau OH-, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yakni reaksi pembentukan CH3COO- dan H+, sebagaimana untuk mempertahankan konsentrasi ion H+ yang menjadi berkurang karena OH- yang ditambahkan bereaksi dengan H+ membentuk H2O. Dengan kata lain, basa yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen asam lemah CH3COOH. Larutan penyangga basa. Larutan buffer basa mempertahankan pH pada suasana basa. pH lebih dari 7. Larutan buffer basa terdiri dari komponen basa lemah dan basa konjugasinya. Atau komponen basanya B, konjugasinya pH+. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan 1. Mencampurkan basa lemah B dengan garam asam konjugasinya BHX yang dapat terionisasi menghasilkan ion BH+. 2. Mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Contoh, larutan penyangga yang mengandung NH3 dan NH4+. Dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan NH3 bereaksi dengan H2O, reaksi bolak-balik berada dalam kesetimbangan menghasilkan NH4+ dan OH-. Pada penambahan asam H+, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yakni reaksi pembentukan NH4+ dan OH-, sebagaimana untuk mempertahankan konsentrasi ion OH- yang menjadi berkurang karena H+ yang ditambahkan bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Dengan kata lain, asam yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen basa lemah NH3. Pada penambahan basa OH-, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, sehingga reaksi mengarah pada pembentukan NH3 dan air. Dengan kata lain, basa yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen asam konjugasi NH4+. Penentuan pH larutan penyangga. Larutan penyangga asam. Dalam larutan buffer, asam mengandung CH3COOH dan CH3COO- terdapat kesetimbangan. CH3COOH reaksi bolak-balik berada dalam kesetimbangan menghasilkan CH3COO- dan H+. Caranya, CH3COOH reaksi bolak-balik berada dalam kesetimbangan menghasilkan CH3COO- dan H+. Caranya, mencari Ka dulu, Ka terlebih dahulu. Rumus Ka sama dengan CH3COO- H+ per CH3COOH. Kemudian mencari H+. Cara mencari H+, Ka CH3COOH per CH3COO-. Maka H+ sama dengan Ka dikali asam lemah per basa konjugasi. Kemudian mencari log dari H+, sama dengan log Ka log asam lemah per basa konjugasi. Maka kita dapat mengetahui pH-nya dengan cara pH sama dengan pKa log asam lemah per basa konjugasi. Setelah disusun ulang, persamaan pH larutan di atas akan menjadi persamaan larutan penyangga yang dikenal sebagai persamaan Henderson-Hasselbalch sebagaimana persamaan berikut ini. pH sama dengan pKa
bereaksi dengan log basa konjugasi per asam lemah. Jika A sama dengan jumlah mol asam lemah, maka G sama dengan jumlah mol basa konjugasi dan V adalah volume larutan penyangga. Jadi H plus sama dengan Ka dikali asam lemah per basa konjugasi sama dengan Ka dikali A per V per G per V. Maka H plus sama dengan Ka dikali A per G, atau pH sama dengan P Ka minus log A per G. Larutan penyangga basa. Dalam larutan buffer basa yang mengandung NH3 dan NH4+, terdapat kesetimbangan, yaitu NH3 bereaksi dengan H2O, reaksi bolak-balik berada dalam kesetimbangan menghasilkan NH4+ dan OH-. NH3 bereaksi dengan H2O, reaksi bolak-balik berada dalam kesetimbangan menghasilkan NH4+ dan OH-. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.